Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Satu, akan membahas mengenai bangunan yaitu Masjid Al-Wusta Mangkunegara. Kita akan membahas mengenai sejarah, identitas keislaman, nilai-nilai Hal-hal yang menonjol di masjid. dan unit-unit apa aja sih yang ada di Masjid Al-Wusta ini. So, stay tune! Halo teman-teman semuanya, di sini aku ingin memberitahu kalian nih sejarah dari Masjid Al-Wusta Mangkunegara. Nah, dulu Masjid Al-Wusta Mangkunegara ini tidak berada di lokasi sekarang loh, di sisi barat Mangkunegara. Jadi, Masjid Al-Wusta ini dibangun oleh Mangkunegara I di tahun 1757 di Kauman Pasar Legi. Nah, kenapa Masjid Al-Wusta ini dipindahkan? Jadi, Masjid Al-Wusta ini dipindahkan oleh Mangkunegara IV dikarenakan agar para abdi dalam ini dapat beribadah lebih mudah. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sejarah dari Masjid Al-Wusta, di mana informasi yang telah kita peroleh dari Pak Purwanto selaku Sekretaris Pengurus Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, ternyata Masjid Al-Wusta ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga bangunan yang penuh cerita dari zaman Mangkunegaran I hingga sekarang. Masjid Al-Wusta ini awalnya dibangun tahun 1757 oleh Mangkunegara I, yang mana kita kenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Kemudian pada tahun 1878, masjid ini dipindahkan oleh KGPAA Mangkunegara IV di sisi barat dari Pura Mangkunegaran. Nah, alasan dari pemindahan lokasi ini dikarenakan agar para abdi dalam ini dapat beribadah lebih dekat. Pada masa Mangkunegara kelima dan enam, Masjid Al-Wusta ini masih asli loh teman-teman, tanpa adanya serambi, menara, dan gapura. Lalu pada masa Mangkunegara ke-7, mereka berinisiatif untuk memperluas bangunan nih, dengan pembangunan masjid ini yang mengkolaborasikan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa Barat. Yang kemudian kolaborasi ini dilakukan dengan arsitek yang berasal dari Belanda, yaitu Herman Thomas Karsten, di mana bangunan utamanya ini masih menggunakan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglonya. Dan di tahun 2012, masjid ini dicadangkan sebagai Masjid Cagar Budaya oleh pemerintah. Nah, beranjak dari sejarah Masjid Al-Wusta Surakarta atau Masjid Mangkunegaran, selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai keislaman yang terdapat pada masjid ini. Sebagai pusat ibadah, masjid ini juga mengajarkan nilai-nilai ketauhidan seperti pelaksanaan sholat berjamaah, pengajian rutin, dan juga diskusi keagamaan yang dilakukan secara rutin. Selain nilai-nilai keislaman, Masjid Al-Wusta Surakarta juga mengajarkan nilai sosial seperti kegiatan pengurus masjid dalam menyiapkan makanan sahur, berbuka, serta pelaksanaan ibadah tarawih pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Di Masjid Al-Wusta ini terdapat identitas keislaman. Nah, yang pertama itu ada keislaman keraton yang dilihat dari bangunannya berbentuk hampir mirip Pura Mangkunegaran. Nah, yang kedua ada keislaman kultural yang dilihat juga dari bangunannya bentuknya joglo. Nah, yang ketiga ada juga keislaman moderat, dilihat dari samping kanan dan samping kiri itu terdapat sekolah yaitu SD dan TK. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga tempat pusat komunitas pendidikan seperti TPA, sehingga dapat memperkuat identitas Muslim sebagai komunitas yang inklusif, bukan hanya sekedar individu. Dilihat dari segi bangunannya seperti Pura Mangkunegaran dengan konsep catur gatra tunggal. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan raja bersandar pada nilai-nilai keislaman, sebagaimana perannya sebagai panatagama, sehingga menjadi representasi bagaimana Islam diintegrasikan dalam tradisi Jawa dan kekuasaan Mangkunegaran.
sehingga mencerminkan identitas Islam Nusantara yang mengintegrasikan lokal dan universal. Yang terakhir yaitu terdapat komitmen keislaman yang dilihat dari bangunannya. Di Serambi terdapat kaligrafi seperti bangunan di samping ini. Arsitekturnya menyerap unsur budaya dan kolonial yang terdapat pada gapura masjid dan beberapa bagian lain dengan tulisan Arab. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keislaman tetap dijunjung tinggi di tengah ragam arsitektur. Nah, jadi di sini saya sudah berdiri di bagian Serambi Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, yang dimana di sini terdapat tiang-tiang kayu jati yang berdiri kokoh serta terdapat ukiran halus di tiangnya. Nah, lalu ayo ikut aku ke bagian yang paling aku suka dari Masjid Al-Wusta ini. Yuk ikut aku. Nah, jadi di belakang aku di sini tuh ada bagian yang paling menonjol dari Masjid Al-Wusta, yang dimana terdapat beduk dan kentung yang benar-benar dipakai. Jadi ya kayak bukan sekedar pajangan yang benar-benar dipakai gitu loh. Bagi kalian pecinta budaya aja ya, ini tuh worth it banget. Jadi ya tanpa tunggu lama-lama lagi, just langsung datang aja ke Masjid Al-Wusta Mangkunegaran di Surakarta ya. Teman-teman tahu nggak sih, Masjid Al-Wusta sendiri bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pelayanan sosial, dan pusat kesehatan bagi masyarakat. Jadi, masjid ini menunjukkan bahwasannya tempat ibadah juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tepat tanggal 1 Desember tahun 2022, masjid ini dinobatkan sebagai masjid ramah anak karena memang masjid ini memiliki luas daerah yang memadai dan terdapat atau dekat dengan area pendidikan, menjadikannya masjid pertama di Solo yang secara khusus dirancang dengan fasilitas ramah anak seperti taman bermain, ruang edukasi, dan area ibadah nyaman bagi anak-anak. Sebuah inisiatif dan didukung berbagai pihak untuk aktivitas keagamaan dan pendidikan anak. Kami pun juga mendapatkan informasi dari Ibu Afid selaku Kepala Raudatul Atfal Perwanida. Beliau menyampaikan bahwasannya TK ini didirikan pada tahun 1970. Sebelumnya, lokasi TK ini ada di sebelah timur masjid, namun akhirnya dialokasikan di sebelah barat menggantikan bangunan KUA yang kini berada di Banjarsari. Selain pusat pendidikan, di Masjid Al-Wusta ini sendiri terdapat pusat kesehatan masjid untuk melayani UKM, unit kegiatan masyarakat. Jadi masjid ini juga memiliki pelayanan yang bermanfaat untuk warga. Masjid ini menyediakan klinik duafa yang memberikan layanan kesehatan dasar secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Ada juga kegiatan khitan massal, serta kegiatan sosial seperti pembagian sembako pada momen tertentu, terutama saat bulan Ramadan. Dengan banyaknya unit-unit kegiatan seperti pengajian rutin, pendidikan agama, ruang belajar ataupun taman kanak-kanak, dan juga klinik duafa serta layanan sosial,
menjadikan Masjid Al-Wusta ini sebagai pusat komunitas. Tidak hanya memfasilitasi rohani ataupun spiritual ibadah, tetapi juga mendukung aspek pendidikan dan kesejahteraan ataupun kesehatan masyarakat.